Sudah 8 tahun sejak Linsanity terjadi. Di musim NBA 2011-2012, point guard Asian America Jeremy Lin tiba-tiba muncul dan menjadi sensasi basket secara instan. Lin yang masih tidak dikenal pada saat itu membawa New York Knicks mendapatkan rekor 16-10 dan memicu kehebohan secara global. Pemain asli California ini menjadi orang Amerika dengan keturunan Taiwan pertama yang bermain di NBA. Hari ini kita akan melihat kembali salah satu cerita underdog paling berkesan dalam sejarah NBA, Linsanity. Lin lulus dari Harvard dan bergabung di NBA sebagai undrafted rookie. Sejak awal, ini adalah perjuangan besar bagi Lin untuk bisa menampakkan kakinya di dunia kompetitif NBA. Sebagai keturunan Asia, skill dan keterampilan Lin lebih diremehkan dibandingkan pemain-pemain lain. Mau sebagus apapun performa Lin, tim-tim tetap saja mengabaikan dia. Tapi ini tidak menghentikan Lin untuk terus berusaha yang terbaik. Akhirnya, Golden State Warriors memberi kesempatan untuk Lin di musim 2010-2011. Namun karena Warriors memiliki Stephen Curry dan Monta Ellis di skuad mereka, Lin nyaris tidak punya waktu untuk bermain. Selama musim rookie-nya, Lin hanya bermain 29 pertandingan dan mendapatkan rata-rata 2,6 poin dan 1,4 assist. Warriors tidak yakin dengan kemampuan Lin dan akhirnya melepas dia ke New York Knicks. Namun, kisah yang serupa terjadi kepada Lin. Dia mendapati dirinya hanya duduk di bench Knicks dengan masa depannya dia di NBA yang tidak jelas. Kehidupan Lin di NBA belum saja mulai, tapi karirnya sudah terancam untuk gagal. Dan dengan kemungkinan membawa pemain baru, Knicks mempertimbangkan untuk melepas Lin dari timnya. Namun, setelah Knicks kalah dari Boston Celtics di tanggal 3 Februari, pelatih Knicks Mike D'Antoni dengan putus asanya memutuskan untuk memberi Lin kesempatan bermain. Dan disinilah Linsanity dimulai. Lin mendapatkan kesempatan untuk bersinar dalam pertandingan Knicks melawan New Jersey Nets. Lin bermain seperti ini pertandingan basket terakhir di hidupnya. It's all or nothing buat dia. Hasilnya, Lin mengukir Nets dengan 25 poin, 5 rebound, 7 assist dalam kemenangan 99-92 Knicks. Alhasil, mengagetkan banyak sekali orang. Tapi, di pertandingan melawan Utah Jazz lah di mana Linsanity benar-benar mulai terbentuk. Lin menjadi starter pertama kalinya setelah bintang Knicks Carmelo Anthony dan Amar'e Stoudemire absen karena cedera. Ini adalah waktunya Lin. Lin lagi-lagi bermain sangat dominan dan membawa kemenangan untuk Knicks dengan 28 poin. Hampir dalam satu malam, dia berubah dari pemain yang tidak dikenal menjadi seorang bintang. Setelah Lin dipromosikan ke starting lineup, Knicks mendapatkan 7 kemenangan beruntun. Dengan demam Linsanity yang sedang berada di puncaknya, Lin kali ini akan berhadapan langsung dengan salah satu pemain terbaik di NBA, Kobe Bryant. Kobe yang biasanya selalu menjadi perhatian media, kali ini enggak. Dia dibombardir dengan pertanyaan tentang Lin dan sangat merasa kesal dengan itu. Dan dalam pertandingan besar di Madison Square Garden ini, Lin menggila. Dia mencetak career high 38 poin dan mendapatkan 7 assist, memimpin Knicks dalam kemenangan 92-85 atas LA Lakers. Dia mengungguli Kobe Bryant yang memiliki 34 poin. Setelah game ini, semakin jelas bahwa Jeremy Lin Show itu nyata. Him to put a team on his back and now create excitement, create guys playing harder, better defense. Karena Lin bukan hanya mencetak skor saja, dia melakukan semua ini dengan gaya dan style yang sangat menarik. Salah satu momen paling berkesan dari Linsanity terjadi di arenanya Toronto Raptors. Pada saat itu Lin tidak bermain begitu baik. Tapi dengan hanya 20 detik tersisa di pertandingan, pemain Knicks memberi bolanya ke Lin dan hal ini terjadi. 5, 4, Lin for the win! Got it! Dari reaksi fans Toronto yang merayakan game winning shot-nya Lin, kita tahu bahwa Linsanity sudah menjadi sensasi global. Semua orang ingin Lin membuat shot itu. Sebagai pemain keturunan Asia, undrafted, dan diremehkan sejak awal, Jeremy Lin telah membuat semua NBA bersatu dan bersorak buat dia. Di tahun 2012, Lin dilepas oleh Knicks dan secara resmi mengakhiri Linsanity. Meskipun tidak panjang,
Kisah mengesankan ini bukan hanya membuat Lin menjadi pahlawan bagi fans Knicks, tapi dia juga menginspirasikan banyak sekali penggemar basket di seluruh Asia. Jumlah penonton NBA di Asia melonjak drastis, dan secara tidak langsung, Lin menjadi ambasador NBA di Asia. You know, I want to be able to represent and be a role model for the Asian American and Asian community. Kita juga telah menyaksikan bertambahnya jumlah anak-anak muda yang bermain basket dan ingin menjadi seperti Jeremy Lin. 我觉得中国的篮球技巧一直进步，我希望以后可以看到很多中国的球员都在 NBA 里。 Karena melalui Lin, ternyata tidak mustahil untuk seorang keturunan Asia menjadi point guard dan bintang di NBA. He gives players like me a lot of confidence, this fan says. He's not too tall, just like us. Lin sekarang tidak bermain lagi di NBA, tetapi dia meninggalkan suatu kisah yang tidak akan bisa dilupakan oleh semua pecinta basket di seluruh dunia. Dan Lin juga menjadi juara NBA bersama Toronto Raptors. Menurut Spinners, apakah akan lebih banyak lagi pemain Asia yang bermain di NBA?